ABC Kids, good morning. Apa kabar kalian semua? Pada sehat kan? Gimana nih paginya? Udah sarapan? Udah makan belum? Adik-adik udah siap buat ikut ibadah? Mana kitabnya? Ayo yang udah siap mana kitabnya? Jangan sampai ketinggalan ya, siapin. Oke, kalau udah siap, yuk kita beribadah. Happy Sunday. Hai ABC Kids. Halo, happy Sunday. Apa kabar nih? Udah siap belum memuji nama Tuhan? Siap dong Ci. Siap? Oke, lanjut Yes. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh. Kita mau angkat sebuah pujian KASIH. Oke. KASIH. Kasih
mengangkat sebuah pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan tubuh kita, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Kau sudah baik Tuhan. Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Kau sudah menerima kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau mendengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Kau yang sertai kami Tuhan. Kau yang pimpin kami ya Tuhan. Kau juga yang selalu melindungi kami ya Tuhan di setiap kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali hari ini Kak Masro bertemu kembali dengan adik-adik semua di sini meskipun masih ibadah online. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang nubuatan Nabi Mika yang menubuatkan tentang kelahiran seorang Mesias. Nah, adik-adik, kurang lebih 800 tahun setelah Nabi Mika menubuatkan tentang kelahiran Mesias, adik-adik, ternyata nubuatan itu benar-benar terjadi. Nah, Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat benar-benar lahir di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Nah, adik-adik, ya, Yesus pada saat itu waktu lahir, ya, Yesus itu lahirnya di tempat yang sederhana, di kandang domba. Wah, tapi sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu sampai ke berbagai tempat, termasuk kepada orang-orang Majus dari timur. Nah, adik-adik, orang-orang Majus dari timur akhirnya ya rindu dan ingin bertemu dengan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, kita mau lihat sama-sama bagaimana perjuangan orang-orang Majus dari timur untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat, bertemu dengan Sang Mesias. Yuk, kita mau siap-siap ya, kita mau simak bagaimana perjuangan orang-orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat video tentang bagaimana perjuangan orang-orang Majus dari timur untuk bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, kita melihat tadi bagaimana Tuhan menuntun orang-orang Majus dari timur untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka punya keinginan yang tulus, ketika mereka rindu untuk bertemu dengan Yesus, ya adik-adik, ternyata Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka hingga tiba ke tempat yang mereka tuju, yaitu bertemu dengan Sang Juru Selamat, bertemu dengan Sang Mesias. Nah, adik-adik, ya kita melihat perjuangan orang Majus dari timur tidak sia-sia. Karena apa? Karena mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, adik-adik, ya di dalam kehidupan kita juga, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kerinduan, ya ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan menuntun kita untuk bisa meraih apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita cita-citakan, ya yuk sama-sama belajar dari orang Majus dari timur yang mau dituntun oleh Tuhan, yang mau taat untuk apa? Untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, orang Majus dipimpin oleh Tuhan melalui bintang yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk menuntun mereka tiba di tempat Sang Juru Selamat. Nah, kita ada banyak hal yang mungkin nanti Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan cara bagaimana kita bisa untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu yuk belajar untuk taat, yuk belajar untuk mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang senantiasa menolong kita dan menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan menolong orang-orang Majus dari timur, Tuhan menuntun orang-orang Majus dari timur untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Karena itu kami mau belajar dari orang-orang Majus dari timur. Ketika memiliki kerinduan, ketika memiliki keinginan di dalam Tuhan, kami rindu supaya kami mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Supaya apa yang kami rindukan, apa yang kami cita-citakan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke, nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk menghafal ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh lihat di sini ayat hafalannya. Oke, nah kamu boleh hafalkan, terus kemudian kirimkan ke nomor yang ada di sini juga. Oke, nah adik-adik terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Hai Basic Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja ya, dalam lindungan Tuhan pastinya. Nah, seperti biasa dan sudah biasa, di sini aku bakal ngajak adik-adik semua untuk bermain bersama Kak Reski dalam rubrik Basic Kids Bible Game. Tapi sebelumnya, Koko mau kasih tau dulu nih pemenang kuis minggu lalu serta yang udah ngapalin ayat hafalan yang minggu kemarin. Kalian mau tahu siapa aja pemenangnya? Oke, Koko kasih tahu ya. Dan hitungan 1, 2, 3. Ini dia para pemenangnya. Selamat ya buat kamu yang menang, tapi buat kamu yang belum menang, jangan patah semangat. Kita ketemu di minggu berikutnya. Harus semangat, oke? Oke, kita mulai aja ya permainannya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kemarin Gereja Baptis Immanuel tempat kita sekolah minggu, tempat kita beribadah, tempat kita bertemu teman-teman kita telah berulang tahun yang ke-64, tepatnya hari Jumat 11 Desember 2020. Nah, hari ini Koko bakal ngasih pertanyaan seputaran Gereja Baptis Immanuel. Pertanyaannya adalah, sebutkan alamat lengkap Gereja Baptis Immanuel Bandung. Ini 3 faktor cepat dan tepat pasti mendapatkan hadiah dari Koreski. Jangan lupa juga hafalin ayat hafalannya. Kalian bisa mengirimkan jawaban dan ayat hafalan di nomor di bawah ini. Oke, selamat menjawab dan menghafalkan ayat hafalan. See you next week and bye-bye. Wah, gak kerasa udah hampir 30 menit ya kita bersama. Gimana tadi ibadahnya? Rame kan? Wah, adik-adik pasti dapat banyak berkat. Adik-adik udah tahu belum jawaban kuis dari Koko Reski? Kalau udah ada yang tahu, cepetan ya kirim jawabannya ke nomor yang di sini sebelum kedungin sama Cici Ocha. Ayo cepetan. Nah, buat adik-adik juga yang menghafal ayat hafalan, kirimin video kalian ke nomor yang di sini juga. Oh iya, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, kalian bisa kumpulin uangnya ke mami papi kalian supaya hari Minggu bisa dikasihin ke gereja atau bisa juga ditransfer ke rekening yang di sini. Semuanya sampai ketemu minggu depan ya, jam 8 pagi di channel IBC Kids.